Jadi saat membangun bisnis ini, apalagi di tahap percobaan, orang menganggap untuk apa PTPN 4 udah besar gini bermain-main ternak gitu. Nusa Farm itu sebenarnya adalah semacam lini bisnis dari kegiatan program pengembangan pakan dan budaya ternak di PTPN 4 Regional 2. Jadi nama programnya adalah pengembangan pakan dan budaya ternak, dan seawalnya adalah percobaan, kemudian masuk ke tahap komersil, dan di tahap komersil kita mulai menggunakan brand Nusa Farm untuk brand komersilnya. Dan kenapa peternakan? Karena memang pada awalnya kita memanfaatkan lahan yang tidak produktif di kebun teh, kemudian kita juga punya bungkil sawit dari limbah kebun kita sendiri yang dimanfaatkan untuk menjadi pakan ternak. Ternyata setelah kita analisis di lab, kandungan dari PKM atau bungkil inti sawit ini sangat menjanjikan untuk kebutuhan ternak, yaitu dibuktikan dengan analisa lab yang terakreditasi. Protein kasarnya bisa sampai 15-16% dan kandungan lemaknya cukup tinggi, 7-8%. Jadi bisa dikatakan bisa dijadikan bahan baku konsentrat. Nusa Farm ini semacam lini bisnis baru, bisnis sampingan dari PTPN 4 yang mungkin bisa memberikan pendapatan tambahan dari bentuk optimalisasi aset dan sekaligus mendukung program pemerintah untuk program ketahanan pangan. Jadi bukan bisnis utama tapi lini bisnis sampingan. Nusa 4 Farm ini ada beberapa skema yang kita berikan, yaitu skema untuk ternak breeding, ternak penggemukan. Ternak penggemukan ini kita peroleh dari sekitar PTPN 4. Nah, uniknya Nusa Farm ini gini, dia ini terintegrasi komplit. Dia punya bisnis mulai dari hijauan, dari hulu, kemudian ada pengolahan pakannya sampai ke kandang, dan masing-masing lini ini juga menghasilkan pendapatan. Jadi dari hijauan itu juga menghasilkan pendapatan, selain digunakan untuk produksi pakan juga dijual juga. Dari pabrik juga seperti itu, ada juga bisnis sendiri menjual pakannya dan juga digunakan sendiri di kandang. Dan terakhir juga di kandang sendiri juga untuk dijual. Jadi masing-masing ini ada 3 dari hulu sampai hilir, dan masing-masing menghasilkan pendapatan. Masing-masing merupakan profit center. Itu uniknya Nusa Farm. Nah, jadi Nusa Farm ini mengambil dengan sapi-sapi dan ternak-ternak domba dari daerah sekitar yang bisa dikatakan ternak tersebut agak kurus. Jadi di sini kita gemukkan kita berikan dengan pakan yang berkualitas. Jadi itu sempat memang dipandang sebelah mata, apalagi saat kita ternyata tidak segampang itu menjual pakan, sampai akhirnya ya dianggap sempat ada bahasa, ya udah kalau nggak berkembang ditutup saja gitu. Tapi alhamdulillah kita pada titik yang lumayan bagus dengan jumlah populasi ternak yang saat ini sudah cukup banyak. Di kandang Marjandi ini ada sekitar 500 ekor, dan kita bisa mengelola kepercayaan orang untuk berinvestasi di kandang Marjandi untuk program penitipan sapi. Jadi kita di sini bukan pengurusan ya, kita beli ternak yang kurus, kita gemukkan dan dijual. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Irwin, kalau di masyarakat itu diangon atau digembalakan, digrading.
Nah, itu membutuhkan sampai 12 sampai 1 tahun, 12 bulan sampai 1 tahun untuk penggemukan. Di sini kita rata-rata 4 sampai 5 bulan sudah kita lakukan penggemukan dengan pertambangan bobot badan rata-rata sekitar 100 sampai 120 kilo 5-6 bulan, dan pertambahan bobot badan hariannya itu bisa sampai 1 kilo per ekor per hari. Mulai bangkitnya saat kita mulai berhasil di budidaya ternak. Jadi saat kita kemarin fokusnya di pakan, ternyata nggak segampang itu menjual pakan, merubah mindset peternak dari umbaran, diangon untuk jadinya dipelihara secara intensif dengan pakan komplit, ternyata tidak gampang. Berjuang. Dan akhirnya kami berpikir untuk, karena nggak bisa dijual eksternal, kita serap internal ke kandang sendiri. Mulai naiknya adalah setelah kita bisa menunjukkan bahwa di Tobasari nanti kita bisa lihat ada breeding domba dari indukan Dorper, sehingga di sana banyak bibit unggul cross Dorper yang jumlahnya kita udah banyak jual, totalnya mungkin udah sampai 1000 ekor bolak-balik melahirkan. Sekarang ini ada 300 ekoran. Dan juga di Marjandi sendiri ini agak unik juga, ada 500 ekor memanfaatkan kandang Marjandi yang bagus. Dan program penitipan sapi ini memang betul-betul jadi titik balik kami itu, Nusa Farm itu mulai bangkit dan dikenal orang, karena skema penitipan sapi ini mungkin tidak banyak tempat yang punya, tapi Nusa Farm memperkenalkan, dan sejauh ini mudah-mudahan memberikan kontribusi yang saling menguntungkan. Ini program ini sudah berjalan 4-5 tahun, kita sudah melihat pasar, sudah melihat sumber bibit yang ada di masyarakat, otomatis kita melakukan efisiensi. Efisiensi kita lakukan dengan sumber bibit. Nah, sumber bibit itu kita dapatkan sumber bibit yang termurah tapi berkualitas. Kita lakukan hunting ke masyarakat, ke peternak yang ada di sekitar Sumatera Utara ini atau di sekitar perkebunan. Yang kedua, kita lakukan efisiensi pakan. Nah, efisiensi pakan kita lakukan untuk memberikan yang terbaik untuk ternak, tetapi kita hitung juga cost daripada pertumbuhan badan dan pemberian pakan, dan berapa nominal pakan yang akan kita berikan. Yang ketiga, manajemen. Nah, manajemen kesehatan kita lakukan, manajemen sortasi, kebersihan kandang, dan lain sebagainya. Jadi 4 tahun terakhir ini kami terus belajar melakukan efisiensi, dan mudah-mudahan sekarang ini, dari awal sampai sekarang ini, kita sudah menghemat sampai 30% dari cost di awal. Nah, itu yang kita lakukan untuk menekan harga. Ya, awalnya Nusa Farm mungkin dari program pengembangan pakan ini diinisiasi oleh, saat itu ada namanya Pak Cipto Prayitno sebagai inisiator adanya program pengembangan pakan. Kemudian beberapa tahun kita lewati masa-masa percobaan, kita dampingi juga ada konsultan kita namanya Pak Andita Diganda dari BRIN, sampai akhirnya terbentuklah Nusa Farm dengan beberapa tim yang saat ini mengelola Nusa Farm sebagai unit bisnis. Ya, saat ini yang paling menarik adalah program penitipan penggemukan sapi. Jadi artinya peternak-peternak yang selama ini mengangonkan ternaknya, mengharapkan panen hanya menunggu 1 tahun, insya Allah di sini mereka bisa panen lebih cepat, dan itu sangat berdampak. Kenaikan bobot di sini ini cukup untuk peternak bisa menjual ternaknya dalam hanya waktu 5 bulan atau 6 bulan. Itu sangat berdampak. Termasuk juga kebutuhan kandang ini ada 500 ekor, berarti kita butuh sekitar hampir 16 tenaga kerja, dan itu membuka peluang tenaga kerja juga di sekitar lingkungan di Marjandi dan juga di lokasi lain, lokasi bisnisnya Nusa Farm. Nusa Farm ini tidak hanya komersial, tetapi ada semangat R&D, ya, Research and Development. Nah, itu dibuktikan dengan rutinitas anak magang, anak PKL dari universitas, dari instansi-instansi lain yang datang ke sini untuk belajar, untuk melakukan studi tour. Kami dijadikan benchmark juga di sini. Inovasi itu harus dan yang utama, karena kalau tidak kita melakukan inovasi, kita akan berjalan di tempat. Nusa Farm itu ingin menjadi salah satu unit pengelolaan aset non-core
yang memberikan kontribusi kepada perusahaan, kontribusi positif secara finansial dan bermanfaat bagi masyarakat, juga mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan. Harapannya ke depan Nusafam ini juga menjadi sumber bibit unggul. Jadi tidak selamanya bermain di retail, tapi menjadi bibit unggul bagi peternak yang akan mengembangkan bisnis peternakan baik ruminan kecil untuk domba atau ruminan besar untuk sapi. Nusafam itu program pengembangan sebenarnya, dan Nusafam secara bisnisnya itu punya tagline yaitu planter, farmer, R&D, ESG. Jadi ingin dikenang tempat ini, artinya Nusafam itu memang betul bagian dari planter, memang kita bertanggung di bawah PT PEN 4. Farmer, bahwa memang ini Nusafam ini betul-betul peternakan yang dari sisi bisnis menguntungkan, menghasilkan, berkontribusi positif. Kemudian ada unsur R&D. R&D ini artinya Nusafam ini dikenal sebagai tempat belajar. Saat ini kita juga ada anak-anak magang. Orang bisa belajar peternakan di sini komplit, dari hijauan, pengolahan pakan, sampai pengelolaan kandang. Kandangnya juga ada kandang ruminan kecil domba, ada kandang ruminan besar sapi, dan bahkan ada kandang grazing. Dan terakhir unsur ESG-nya adalah orang melihat Nusafam ini, peternak melihat bahwa Nusafam ini memberikan manfaat. Gitu, manfaatnya apa? Suatu hari kami bisa dapatkan bibit-bibit unggul dari Nusafam ini. Seperti itu inginnya Nusafam dikenang.